Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Para asatidzah, para jamaah, para ibu, para bapak yang saya hormati, yang saya cintai, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal sebelum kita menyolatkan bersama dan sebelum kita untuk penguburan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas nama keluarga Ustaz Hayat rahimahullah ta'ala, dari anak yang terbesar Ustaz Irfan dan dari keluarga. Saya ucapkan terima kasih kepada para jamaah, para ibu, para bapak yang telah bisa hadir di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Atas nama keluarga, saya mengucapkan jazakumullahu khairan. Semoga semua apa yang kita lakukan ini menjadi sebuah amal kebaikan. Yang kedua, mungkin bisa tidak bersuara dulu. Yang kedua, ya, kita harus memahami bahwa kepergian para ustaz, kepergian para ulama kita, setelah kita kehilangan Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala, di mana beliau adalah merupakan bapak kita, guru kita, telah mendahului kita. Dan di hari ini atau hari kemarin sore, kita juga ditinggal oleh orang tua kita, Ustaz Hayat Setiawan. Dan saya cerita sedikit, beliau adalah salah satu insyaallah pejuang dakwah. Saya secara pribadi mengenal beliau ketika saya kelas 1 SMP atau sanawiyah. Beliau kalau berdakwah, saya ingin cerita sedikit. Saya di masa kecil mendengarkan ceramah beliau di salah satu masjid di Tasikmalaya, menyampaikan satu materi, digambarkan kalau kita ingin berdakwah harus fokus. Beliau menggambarkan jangan seperti seekor kodok, jadi menghadap ke barat rupanya, tapi matanya ke kanan, ke kiri, ke timur, ke selatan dan ke utara. Beliau mengatakan kalau kita berdakwah fokus, ikhlas karena Allah Ta'ala. Ini salah satu yang menyentuh saya, dan saya sering sampaikan ke beliau. Dulu saya umur mungkin baru 13 tahun, beliau udah berdakwah. Saya sekarang udah umur 52 tahun, minimalnya beliau di atas 70 tahun. Dan beliau tentunya berdakwah selama ini, mendidik putra putrinya dan mendidik kaum muslimin. Oleh sebab itu, tentunya kita menyaksikan beliau adalah ahlu tauhid, ahlu dakwah, ahlu sunnah yang telah memperjuangkan agama ini. Kemudian yang ketiga, kita pahami bahwa kita bersedih perginya orang-orang alim. Kita bersedih perginya orang-orang berilmu. Kita bersedih perginya orang-orang soleh. Tapi yang harus dicatat dengan Kak Mas, kita tidak perlu menangisi beliau. Harus yang ditangisi adalah kita. Kenapa? Karena beliau telah disolatkan oleh ribuan orang. Beliau meninggal dunia dalam husnul khotimah insyaallah. Beliau meninggal dunia dalam berdakwah, punya lembaga pendidikan dan juga senantiasa bertemu dengan kami. Tapi yang harus dicatat oleh kita tidak tahu apakah seperti beliau atau tidak. Apakah kita meninggal dunia akan dalam keadaan iman, dalam keadaan ahli sunnah? Apakah kita akan disolatkan seperti beliau?
Itu yang harus kita catat. Karena Nabi SAW mengatakan, kullu abdin yub'atsu ala ma mata alaih. Setiap hamba akan dibangkitkan nanti yaumul qiyamah sedang apa kita meninggal dunia. Itu yang sangat penting bagi kita. Beliau mendahului kita dan insya Allah beliau dalam keadaan baik. Kita berdoa kepada Allah sebab kita juga adalah husnul khotimah. Amin. Kemudian yang terakhir, atas nama keluarga, beliau seperti insan biasa, mungkin ada kesalahan di antara kita, maka kita sudi untuk memaafkan beliau agar tidak menjadi beban beliau nanti yaumul qiyamah. Kemudian yang terakhir, insya Allah kita akan sholatkan, walaupun tadi udah banyak yang menyolatkan, dan insya Allah kita akan mengumpulkannya. Dan orang yang menyolatkan dan mengumpulkan insya Allah akan mendapatkan 2 qiraat. Ya, demikian, mudah-mudahan menjadi tazkirah bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita akan